Halo Bu Joan, apa kabar? Halo juga Bu Sri, puji Tuhan sehat. Bu Sri hari ini gimana kabarnya? Baik Bu, semoga kita selalu sehat ya Bu. Amin, amin, amin Bu. Gimana nih Bu Joan? Ada yang bisa saya bantu? Jika tidak sibuk, saya pengen ngobrol dengan Ibu nih. Karena ya sedikit ada yang mau saya curhatkan lah Bu dengan Ibu. Boleh, boleh Bu Joan. Kebetulan saya hari ini tidak juga sibuk Bu. Apa nih yang mau Bu Joan harapkan dari obrolan singkat kita hari ini Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Mungkin setelah saya curhat dengan Ibu, nanti saya dapat gambaran apa yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah apa nih Bu Joan? Jadi gini Bu, ada satu siswa saya tuh dalam pelajaran saya terlihat kurang semangat dalam belajar, bahkan tugasnya tuh jarang dikerjakan. Saya sampai kewalahan nih Bu, gimana nih cara ngatasi siswa seperti ini? Oke, baik Bu. Jadi tadi Bu Joan bilang ada satu siswa ya yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apa Ya betul. Ibu Yohan sudah cari tahu apa penyebabnya? Sudah sih Bu, saya sudah tanya langsung dengan anaknya dan sudah saya panggil. Penyebabnya tuh mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika saya gitu. Lalu setelah Ibu panggil itu dan Ibu amati, apa yang buat dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu Yohan? Ternyata nih Bu, setelah saya panggil dan tanya langsung anak itu, pembelajaran saya yang saya lakukan tuh selalu monoton. Jadi anak itu merasa dia tidak suka dengan matematika dan karena kurang paham dengan rumus-rumus tuh, jadi dia malas mau mengerjakan tugas-tugasnya Bu yang saya berikan tadi. Oh, gitu ya, Bu Yohan. Iya, Eh, Kira-kira kondisi ideal apa nih yang Bu Yohan harapkan dari anak tersebut, Bu? tentunya sih Bu, saya sebagai guru ya pasti saya ingin mengharapkan anak-anak itu mau diangkat kembali, dirangkul kembali untuk mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lainnya Bu. Oke, Bu. Berarti kalau gitu, apa ada nih yang bisa Bu Yohan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu? Ada Bu, ya. Sejauh saya berjalan seperti ini dan saya melihat anak-anak ini, saya menjadi refleksi bagi diri saya Bu. Ternyata saya itu kurang menerapkan pembelajaran yang bervariatif kepada anak sehingga anak tuh tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi nih Bu, saya mencoba untuk terapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar anak itu berminat untuk mengikuti pelajaran saya, Bu. Bagus itu, Bu. Jadi sudah banyak yang Ibu lakukan nih, ya. Jadi ada enggak nih, Bu, yang metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas selama ini? Oh iya, ada Bu. Jadi semester yang lalu itu saya tuh pernah mengajak anak itu dengan metode belajar di outdoor. Jadi seluruh siswa itu terlibat aktif. Jadi ya yang malas mau aktif atau di kategori siswa yang ya dalam pembelajaran itu kurang memenuhi nilai yang bagus ya, tapi setelah saya bawa outdoor terus saya berikan bawa tugasnya itu dengan praktek-praktek benda-benda nyata, terus benda konkret sehari-hari, dia jadi semangat, Bu. Dan setelah itu saya selingi dengan ice breaking juga, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa ya, Bu. Jadi sudah ada metode yang sudah berhasil Ibu lakukan. Iya, Jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu, tingkat keberhasilan yang sudah Ibu lakukan itu dalam meningkatkan minat belajar murid itu berapa, Bu?
Kalau saya beri peringkat sih Bu, rentang 8 sampai 9 gitulah Bu. Wah, berarti sudah hampir meningkat ya, Bu ya. Bu. Berarti apa nih rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan dan bagaimana nih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang saya akan lakukan, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang menarik serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai, Bu. Dan juga mungkin boleh nanti saya terapkan penerapan KSE yang telah kita pelajari kemarin, Bu. Oke, baik. Betul itu, Bu. Jadi kita perlu banyak langkah yang harus kita lakukan agar bisa meningkatkan ya, Bu ya. Lalu siapa nih yang membantu Ibu Yohan dalam melakukan dan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya, dalam membantu ini mungkin saya perlu bantuan rekan sejawat. Ya, saya akan berkolaborasi, menanyakan langsung bagaimana pembelajaran yang menarik, atau mungkin juga ice breaking yang terbaru, atau mungkin nanti saya bisa mengakses di internet ya juga. Dan tak lupa juga nanti akan saya komunikasikan dengan orang tua atau wali si anak ini untuk ya saya panggil, mungkin saya telusuri lah Bu apa sih kebutuhan anak ini atau misalnya apa sih yang menjadi penyebab anak ini selain untuk malas belajar matematika itu mungkin ada faktor lain Bu dalam dirinya eksternalnya Bu seperti itu Bu. Oke, Bu. Kira-kira berapa lama nih, Bu, waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana Ibu tersebut? Sepertinya tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya Bu ya. Secepat mungkin saya akan terapkan. Hanya saja mungkin ya prosesnya tidak instan Bu. Jadi pencapaiannya juga memerlukan proses seperti itu Bu. Iya, baik, Bu Yohan. Eh, nanti kapan nih rencana yang akan Ibu lakukan itu? Wah, kayaknya sih secepatnya ya Bu ya saya terapkan. Karena saya juga ingin murid itu mendapatkan hak belajarnya Bu. Jadi sehingga pembelajaran mereka yang saya terapkan itu sesuai yang diinginkan oleh murid tersebut. Iya, oke, baik, Bu. Eh, dari rencana tadi, komitmen seperti apa nih yang akan Ibu lakukan agar bisa berjalan dengan baik, Bu? Saya akan berusaha konsisten, Bu, berusaha konsisten untuk belajar terus-menerus, mengupdate diri saya dari secara informasi, terus saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dan berbagi praktik baik maupun di dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas dirindukan oleh peserta didik saya, Bu. Oke, Bu. Baik. Jadi, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, ada nggak nih dukungan yang Ibu butuhkan? Dukungannya sih pasti saya mendapat dukungan sarana prasarana dan moral itu sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin dari eksternal saya sendiri saja Bu yang perlu saya konsistenkan untuk menjalaninya. Oke, bagus, Bu Yon. Sudah sangat bagus sekali ya dari rencana Ibu. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya, Bu Yon. Eh, ini yang Oke, mau saya amin. tanyakan kembali sama Bu Yon, bagaimana nih Bu Yon perasaannya setelah kita ngobrol seperti ini? Perasaan saya Ya Bu, perasaan tentu lega. Saya merasa senang sekali rasanya Bu. Saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya dari obrolan kita ini tadi. Dan ternyata saya senang, saya bisa curhat dengan Ibu. Syukurlah kalau begitu ya, Bu Yohan.
Apakah ada hal lain nih yang akan Ibu tanyakan dengan saya dari curhatan kita hari ini? Saya rasa cukup sih Bu. Terima kasih banyak loh Bu, udah mau dengarkan, luangkan waktunya, udah mau dengar curhatan saya, sehingga saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang saat ini yang saya rasakan yang begitu mengganjal di hati saya. Sama-sama Bu, saya juga merasa senang bisa mendengarkan curhatan Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Yohan di lain waktu. Terima kasih. Selamat Ya, siang. ya sampai jumpa juga Bu Sri. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik Bu. Oke. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Yohan. Apa kabarnya hari ini, Bu Yohan? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Ibu apa kabarnya? Baik Bu Yohan. Kabar baik Bu. Ada waktu sebentar, ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Yohan. Bisa Bu. Ada masalah apa Ibu ya? Begini Bu, saya itu kebetulan ditunjuk ini tahun ajaran baru ini sebagai wali kelas di kelas 11 jurusan pertanian. Kemudian di kelas saya itu ada anak yang malas datang ke sekolah, Bu. Baik, Bu. Oh iya, selamat ya, Bu ya, udah ditunjuk sebagai wali kelas 11 pertanian. Nah, Terima tadi Bu Sri kasih. bilang ada anak yang malas datang ke sekolah. Bu Sri udah cari tahu apa penyebabnya, Bu? Sudah sih, Bu. Kemarin saya sudah panggil anak itu dan saya sudah tanya langsung kepada anak tersebut apa penyebabnya dia malas datang ke sekolah. Oh, gitu. Iya, lalu apa sih yang dikatakan anak tersebut sehingga menyebabkan dia tuh malas datang ke sekolah, Bu? Waktu saya tanya anak tersebut sih, Bu, bilangnya suka bangun kesiangan. Kemudian katanya suka main game, Bu, sampai larut malam. Sehingga sering tidak masuk sekolah. Nah, kira-kira seperti apa sih, Bu, kondisi ideal yang Bu Sri harapkan dari anak tersebut? Kalau saya sebagai wali kelas, Ibu mengharapkan kehadiran anak tersebut datang setiap hari ke sekolah. Oh iya, bagus tuh Ibu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Sri lakukan agar anak tersebut rajin datang ke sekolah? Untuk saat ini, yang saya lakukan, saya baru menasehati anak tersebut, Bu, agar mengurangi bermain game sampai larut malam sehingga tidak bangun kesiangan, Bu. Ya, bagus Bu, perlu dinasehati anak seperti itu Bu ya. Nah, apa sih kira-kira ada enggak Bu metode yang pernah berhasil Ibu lakukan selama Ibu menjadi wali kelas? Metode yang pernah berhasil sih, Bu, yang saya lakukan itu saya memberi surat pernyataan terhadap anak tersebut agar tidak malas lagi datang ke sekolah. Kemudian saya memanggil kedua orang tuanya ke sekolah. Oh ya, bagus sekali Bu Sri. Jika kita rating nih Bu dari 1 sampai 10, menurut Ibu Sri, peringkat berapa keberhasilan Ibu dalam memberikan surat panggilan terus dan memanggil orang tua anak tersebut? Kalau dari yang saya lihat absensinya setelah diberikan surat pernyataan dan pemanggilan orang tua itu ada peningkatan dari yang kemarin 5, sekarang meningkat menjadi antara 7 sampai 8 lah. Oh, berarti sudah meningkat ya Bu ya, sudah hampir berhasil itu Bu. Nah, ada enggak sih Bu rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, terus bagaimana langkah-langkahnya Bu?
Sebagai wali kelas, yang akan saya lakukan pertama ya memantau absensi ya Bu, sesuai absen siswa itu setiap hari. Kemudian saya menanyakan kepada temannya di kelas kenapa anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Kemudian juga saya membuat grup bersama dengan orang tua siswa, Bu. Oh iya. Terus Bu, uh, menurut Ibu, siapa yang akan membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang membantu saya selama ini, Bu, dalam melaksanakan kegiatan ini, tentunya saya bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian guru BK, dan orang tua siswa, Bu. Eh, Juga dengan siswa yang di kelas itu yang rumahnya dekat dengan siswa tersebut. Ya, Bu. Kira-kira berapa lama sih, Bu, waktu yang Ibu perlukan untuk melakukannya, Bu? Kalau waktu ya Bu, melakukannya saya rasa tidak terlalu lama ya Bu, karena saya kan hanya membuat surat pernyataan bersama siswa tersebut. Eh, Cuman waktu yang lama itu paling hanya menunggu orang tua siswa Bu datang ke sekolah. Oh iya, berarti harus sabar menunggu, Bu ya. Oh begitu ya, Bu. Nah, kapan nih Ibu bisa melakukan rencana ini? Kayaknya secepatnya lah Bu, saya terapkan agar anak tersebut tidak ketinggalan dalam pelajaran Bu. Oke, bagus, Bu. Terus komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan kalau misalnya agar rencana Ibu yang Ibu harapkan ini berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan ya Bu, saya pertama sebagai wali kelas saya akan konsisten Bu untuk terus-menerus memantau absensi kehadiran siswa di kelas eh, dan menanyakan dengan guru mata pelajaran yang masuk di kelas tersebut Bu. Oke, baik Bu Sri. Nah, ada enggak dukungan yang Ibu butuhkan, Bu? Kalau di sekolah ya Bu, dukungan tentunya saya perlu dukungan dari kepala sekolah, kemudian guru BK dan teman sejawat Bu. Eh, Mungkin juga yang paling penting ya saya harus konsisten ya Bu dalam menjalaninya sebagai wali kelas. Oke, baik Bu Sri. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, gimana nih perasaan Bu Sri setelah kita ngobrol sedikit hari ini? Tentunya saya merasa sangat senang Bu dan lega sekali Bu. Saya bisa menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini Bu. Oke lah kalau gitu Bu Sri. Ngomong-ngomong, jamnya udah mau selesai nih Bu Sri. Ada hal lain yang mau Bu Sri sampaikan? Saya rasa sudah cukup lah Bu. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Selamat sore Bu Selamat Sri. sore, selamat siang Bu. Siang ya? Oh siang Bu ya. Terima kasih